Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah naltaqi wa najtami fi hadha al-makan لمرات عديدة، واجتماعنا لأجل تعلم العلم، وهذا العلم أهم العلوم لطلاب العلم، ألا وهو علم اللغة العربية وقواعدها. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, yaitu ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang isim mushtaq dan isim apa? Satu lagi jamid. Dan pada pembahasan malam hari ini kita masuk pada pasal yang selanjutnya, yaitu al-faslus sabi, pasal yang ketujuh, yang bertemakan al-ismu bin nadhari ila tasghirihi. Isim ditinjau dari pengecilannya. Isim ditinjau dari pengecilannya atau tasghirnya. Apa maksud dari tasghir ini? Kita perlu mengetahui terlebih dahulu maksud dari tasghir tersebut dan kegunaan dari tasghir ini. Untuk apa sih tasghir ini? Apa sih tujuan kita mentasghir ini, perlu kita ketahui, agar ketika kita nanti membuat isim tersebut menjadi isim tasghir, makna yang kita inginkan ini bisa dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Yang pertama, tujuan mentasghir suatu isim. Apa tujuan kita mentasghir suatu isim? Ada beberapa tujuan yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Terkadang suatu kata atau suatu kalimat, untuk menunjukkan kecil bentuk suatu kalimat ini, atau istilah atau isim yang kita inginkan, ini sangat ada manfaatnya. Kadang misalnya ketika kita mengatakan dalam bahasa Indonesia sungai, ada istilah lain yang sungai ini memang tidak seperti sungai biasa. Nah, kita tahu sungai itu adalah lebih kecil dari apa? Dari danau. Dan kita inginkan sekarang yang lebih kecil dari sungai. Maka kita katakan dalam bahasa Indonesia misalnya apa? Sungai kecil. Atau istilah lain dari sungai kecil ini apa? Sungai kecil. Istilah lain dari sungai kecil apa? Selokan atau parit. Atau parit. Maka istilah inilah yang dinamakan dengan isim tasghir dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama, tujuan untuk mentasghir isim adalah untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Taib. Kita perhatikan di papan tulis. Aina mim sahah, fi mim sahah huna? Wara hijab. Ya Allah. Taib.
tujuan dari mentasgir, tujuan tasgir. Tasgir. Yang pertama apa tujuannya Pak Edi? Menunjukkan kecilnya bentuk. Nah, menunjukkan kecilnya bentuk. Baik. Ketika antum menginginkan bentuk ini yang lebih kecil, makna dari suatu bentuk apapun juga, namun antum inginkan yang lebih kecil dari bentuk yang antum inginkan tersebut. Makna yang lebih kecil dari bentuk tersebut. Maka ini boleh di dalam bahasa Arab dengan kita apa? Mengikutkan dengan tasgir ini. Contoh misal ketika kita menginginkan kecilnya bentuk, ketika antum mengatakan nahrun. Apa di situ contohnya? Nahrun. Apa makna nahrun? Sungai. Kita ketahui sungai itu seperti apa, sudah kita ketahui. Namun kita inginkan sekarang yang lebih kecil dari sungai. Makna yang lebih kecil dari sungai. Maka di situ dikatakan dengan nuhairun. Nuhairun apa? Sungai. Sungai kecil. Istilah sungai kecil ini apa? Dalam bahasa Indonesia, parit. Atau kita katakan misalnya parit. Istilah lainnya apa? Misalnya Pak Haji? Selokan. Selokan ke-6. Atau istilah sasaknya apa? Kelapa. Ini istilahnya. Istilah sasakan. Baik. Maka ketika kita mengatakan nahrun adalah sungai, kita tahu bagaimana sungai itu. Nah, sungai adalah lebih kecil dari danau. Dan sungai kecil pastinya lebih kecil daripada sungai. Paham? Ini makna yang pertama untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Maka boleh kita menggunakan isim tasgir ini ketika antum menginginkan bentuk yang lebih kecil daripada sungai ini misalnya. Oh, bentuk yang lebih kecil daripada sungai namanya apa? Misalnya nuhair dalam bahasa Arabnya. Atau kita katakan dengan istilah parit dalam bahasa kita. Atau yang lainnya. Bisa dipahami ini sekarang? Atau antum mengatakan bahrun, apa makna bahar? Contoh yang lain misalnya bahrun. Nah, laut. Bagaimana laut? Pasti laut lebih besar dari danau. Laut itu luas sekali laut. Dan antum inginkan sekarang yang lebih kecil dari laut. Nah, maka kata bahrun ini bisa kita sederhanakan, kita kecilkan dengan mengatakan buhai. Apa makna buhairun? Danau. Laut kecil. Apa istilah dan laut kecil dalam bahasa Indonesia? Danau. Yang lebih kecil dari laut adalah danau. Maka kita katakan buhair adalah apa? Danau. Bisa dipahami kaidahnya ini? Ini yang pertama. Makna dari tasgir dan tujuan kita mentasgir untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Yang pertama. Bisa beralih kita ke yang selanjutnya. Baik, yang kedua. Yang kedua, tujuan dari mentasgir untuk apa, Pak Edi? Untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Baik. Untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Nah. Kita hapus dulu. Nanti akan kita jelaskan kaidahnya. Terlebih dahulu kita harus tahu tujuannya apa. Karena kalau tidak tahu tujuannya, maka susah bagi kita untuk membentuk nanti. Yang kedua,
Untuk apa Pak Edi? Untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Dekatnya waktu Tunjukkan dekatnya waktu atau tempat. itu atau Tempat. tempat. Untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Nah, antum inginkan, oh waktu ini sangat dekat sekali. Nah, oh tempat ini sangat dekat sekali. Maka boleh menggunakan isim tasghir. Dalam bahasa kita misalnya untuk menunjukkan waktu yang sangat dekat. Akan terjadi. Apa kata-katakan? Sebentar. Sebentar lagi. Ada kata lagi. Padahal ketika kita mengatakan sebentar saja, itu apa? Waktunya dekat? Tidak. Dekat. Sekarang antum di sini posisinya. Kapan pulang? Oh, sebentar lagi. Apa maksudnya? Berarti pulangnya antum sudah dekat. Dan ini tujuan dari mentasghir salah satunya adalah untuk menunjukkan dekatnya waktu atau menunjukkan dekatnya tempat. Misalnya, antum mengatakan tempat ini sangat dekat sekali. Apa istilahnya misalnya? Istilah lain dalam bahasa Indonesia, tempat yang dekat sekali. Nah, tempat yang dekat sekali. Di samping. Nah, istilahnya yang dekat tempat. Di samping. Nah, di pelupuk mata misalnya. Ini istilahnya. Nah, atau bahasa Sasan apa? Julun hidung. Nah, itu bahasa Sasan. Kalau bahasa misalnya di pelupuk mata. Dekat tidak seakan tempatnya ini, lokasinya. Nah, di mana tempatnya itu? Di pelupuk mata. Sudah dekat di sini. Nah. Baik. Sudah. Ini makna dalam istilah kita. Ternyata ada juga makna dalam istilah bahasa Arab ini. Yaitu dengan tasghirnya. Apa contohnya? Baru kita masuk kepada contoh. Contoh yang pertama untuk waktu. Contoh untuk waktu. Misalnya apa? Qabla. Qabla apa mana qabla? Hah? Sebelum. Bisa kita perdekat lagi kata sebelum ini? Bisa? Bisa kita perdekat lagi. Baik. Nah, kita bisa perdekat lagi dengan membentuknya menjadi isim tasghir sehingga menjadi Kubail. Antum mengatakan kubail. Misalnya ada orang bertanya, "Matal mau'id?" Kapan waktu penyelenggaraannya? Antum katakan kubail maghrib. Insyaallah dekat maghrib. Atau kubail isya. Maka makna dari qabla tadi apa sah? Sebelum. Kita inginkan makna yang lebih dekat dari sebelum. Yaitu dengan mengatakan kubail. Sehingga makna dari kubail apa? Dekat. Nah, orang misalnya mengatakan kubail al-maghrib. Nah, apa maknanya? Dekat maghrib. Ini dalam istilah bahasa kita. Tidak bisa kita istilahkan terjemahannya dengan bahasa Arabnya ini. Karena susah untuk masuknya. Kita katakan kubail sebelum maghrib misalnya. Tidak. Maka kubail kita artikan dengan apa? Dekat maghrib. Sudah dekat maghrib. Maka ketika untuk mengatakan kubail maghrib. Sudah dekat maghrib. Kubail isya. Sudah dekat isya. Mungkin 2 menit lagi isya. Baru di situ ada sesuatu yang antum telah janjikan misalnya. Baik. Antum mengatakan kubail Ramadan. Sebelum Ramadan. Tapi kubail yang dimaksud adalah dekat Ramadan. Misalnya besoknya Ramadan. Sekarang ini apa? Masih sebelum Ramadan, besoknya Ramadan. Paham? Ini makna dari kubail yang berkaitan dengan waktu. Baik. Yang kedua, Yang kedua, makna dari isim tasghir
Yang kedua untuk menunjukkan dekatnya apa? Tempat. Tadi waktu sudah. Yang kedua adalah tempat. Jadi waktu apa contohnya ku? Waktuku. Kubain. Tempat. Ketika misal antum mengatakan fauqa. Apa mana fauqa? Di atas. Nah, di atas tempat. Nah, kata mengatakan di atas. Kira-kira antum ketika mengatakan di mana buku itu? Misalnya bukunya di lantai atas. Biasa kita mengatakan di atas. Paham? Jadi antum ditanya, di mana buku itu? Dia posisinya di lantai atas misalnya. Kita langsung menjawab, oh di atas. Nah, namun istilah di atas yang kita sebutkan ini bisa berarti di atas tersebut, misalnya rumah ini susunannya 3 lantai. Bisa berarti di lantai 3, bukan di lantai 2. Namun berbeda makna ketika antum menggunakan isim tasghir untuk makna dekat. Untuk makna dekat bagi tempat ini. Sehingga fauqa yang tadi bermakna atas, kita dekatkan lagi maknanya, maka menjadi fuwaik. Apa makna fuwaik? Atas yang ini. Nah, atas yang ini loh. Atas yang ini misalnya. Ini namanya fuwaik. Nah, fuwaik. Apa kalau bahasa kita? Nah, atas yang sangat dekat sekali. Nah, atas. Nah, bahasa sasanya itu atas otak. Nah, dekat sekali apa tidak? Misalnya orang bilang nih di atas otak nih. Nih, atas otak. Berarti sangat dekat sekali tempat ini. Atau di atas kepala. Ini bisa makna dari fuwaik, bisa kita artikan di atas kepala. Apa di atas kepala Ana? Ana sekarang pakai kopiah. Kopiah ini di atas kepala Ana apa? Kopiah. Maka ini kita katakan fuwaik. Nah, misalnya untuk mengatakan at-taqiyah fuwaik. Fuwaik ra'si. Nah, at-taqiyah fuwaiqa ra'si. Nah, apa ini? Kopiah itu ada dekat di atas kepala saya. Boleh? Boleh. Maka ini makna dari fuwaik bermakna di atas kepala misalnya. Karena menunjukkan perkara yang sangat dekat. Karena kita ketahui makna dari dekat adalah yang atas kepala kita. Makna dekat dari kata atas. Baik, bisa dipahami? Misalnya antum mengatakan di belakang. Apa? Khalfun. Maka kita di belakangmu. Nah, di belakangmu bisa jadi di belakang kita maksudnya dia nempel dengan kita. Tapi dia posisinya di belakang. Maka kita katakan apa? Khalfun atau khulaif? Khulaif. Entah? Masyaallah. Barakallahu fikum. Jelas ini? Nah, kadang ada istilah-istilah yang melekat di Indonesia dan juga diistilahkan dalam bahasa Arab. Allah barik fikum. Yang ketiga, apa yang ketiga? Baji, nah, untuk menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang. Masya Allah. Baik. Yang ketiga apa Pak Edi? Belas kasihan dan kasih sayang. Nah, iba untuk menunjukkan rasa iba dan kasih sayang. Belas kasihan dan apa? Kasih sayang. Beda ya? Belas kasihan dan kasih sayang. Beda. Apa bedanya? Belas kasihan, kasih sayang. Kasih sayang apa? Jadi antum kasih sayangnya ke situ. Ya. Kasih sayang. Yang anda pahami kasih ini. Antum ambil sayang. Nah, sayang ya. Nah, menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang. Ini yang ketiga. Makna dari atau tujuan dari
mentasgir. Kalau antum inginkan mentasgir ini dengan tujuan untuk belas kasihan. Saya antum kasihan sekali lihat orang itu. Boleh antum tasgir. Atau antum kasih sayang sekali sama anak antum. Maka boleh ditasgir? Boleh ditasgir. Contoh, apa di situ? Ibnun. Apa mana ibnun? Anak laki-laki. Boleh dia ditasgir untuk mengungkapkan antum benar-benar sangat sayang kepada antum. Boleh. Dengan kita katakan apa Pak Haji? Apa di situ kalimatnya? Nah, kalimatnya menjadi bunayya. Baik, maka di sini kita jumpai bunayyun. Baik. Bunayyun. Nah, kata yang mengatakan bunayyun ini adalah bentuk tasgir dari ibn yang memiliki makna untuk kasih sayang. Sehingga tadi ibnun artinya anak, ketika antum mengatakan bunayya maka apa? Bunayyun apa? Anak yang sangat, anak yang tersayang, anak yang tersayang, tercinta. Anak yang tersayang atau tercinta. Maka misalnya istri antum bilang zawjun, Pak Edi, zawjun apa zawjun? Suami. Nah, ini istri antum misalnya nih, Masya Allah lagi senang sama antum. Karena antum kasih hadiah misalnya, antum belikan ini, belikan itu. Atau bahkan antum kasih duit banyak misalnya. Wah, lagi senang ini. Jadi dia mengungkapkan kata-kata kasih sayangnya kepada antum dengan mengatakan zawjun menjadi Masya Allah. Allah, zuwaj. Boleh? Boleh, wahai suamiku tercinta. Suamiku tersayang. Nah, sahih ya Pian wa Alfian? Sahih. Nah, Boleh kita manggil ya Hubaibati. nah, jais. Hubaibah. Nah. Sudah ini? Ini yang pertama. Baik, yang pertama adalah untuk tujuan apa? Nah, belas kasihan dan kasih sayang. Misalnya ummun. Contoh yang kedua. Ummun. Apa mana ummun? Ibu. Nah, kita ingin jadikan ummun untuk antum ingin mengungkapkan rasa cinta antum kepada ibu antum. Bisa menggunakan istilah, menggunakan tasgir ini. Misalnya istilah Indonesianya apa? Ibuku sayang. Nah, ibuku sayang. Maka kita katakan apa? Umaimatun. Baik. Maka kita katakan Umaymah. Jadi apa makna Umaymah? Ibu tersayang. Ibu tercinta. Jelas maknanya? Baik, barakallahu fiikum. Nah, selanjutnya bagian yang keempat. Tujuan yang keempat dari mentasgir adalah untuk menunjukkan penghinaan. Nah, sudah bisa saya hapus ya? Baik. Ternyata tasgir ini juga tidak hanya untuk menunjukkan, mengungkapkan rasa kasih sayang antum kepada seseorang. Namun juga bisa bermakna penghinaan orang. Untuk menghina orang. Nah, mengkerdilkan orang. Nah, untuk mengkerdilkan orang. Baik, penghinaan. Untuk penghinaan. Antum ingin menghina orang bisa menggunakan isim tasgir. Namun ingat, menghina dalam Islam boleh? Tidak boleh. Tidak boleh menghina dalam Islam. Namun di sini kita belajar apa? Kaidah bahasa. Maka pasti akan kita temukan istilah yang biasa digunakan untuk menghina. Salah satunya adalah dengan mentasgir. Dengan mentasgir yang ternyata tasgir ini berisi hinaan. Nah, dalam syariat Islam nggak boleh menghina. Nggak boleh. Baik.
Penghinaan contoh apa? Rojul. Kata rojul. Rojulun. Apa mana rojul? Laki? Laki-laki. Masya Allah. Maco misalnya laki-laki ini. Gentleman misalnya. Masya Allah. Nah, badannya kekar misalnya. Bisa dikatakan rojul. Nah, rojul. Namun tiba-tiba antum ingin hinakan ini orang. Orang ini maconya nggak ada. Badannya nggak ada kekar-kekarnya sama sekali gitu. Nah, dia agak... Nah, tidak seperti laki-laki pada umumnya misalnya. Dia tidak seperti laki-laki pada umumnya. Maka antum katakan kepada dia untuk penghinaannya. Ingat sekali lagi dalam Islam nggak boleh menghina. Namun ini kita belajar kaidah bahasa. Nah, rojul menjadi rujailun. Jadi apa maknanya rujail? Bisa bermakna laki-laki yang lembek. Nah, misalnya cemen misalnya ya. Masya Allah. Laki-laki yang gimana tulisannya ya? Semen ya? Masya Allah. Cemen. Baik, laki-laki yang cemen. Nggak punya mental. Rujailin, ente rujail misalnya. Insya Allah. Nah, ente rujail. Nah, tidak seperti laki-laki, karakter laki-laki pada umumnya misalnya. Maka bisa diistilahkan dengan istilah apa? Rujail. Dan ini semua sekali lagi adalah terhimpun dalam satu pasal ini, yaitu tasgir. Ternyata tujuan tasgir ini ada berapa? 4 tadi. 4 tadi secara garis besarnya ada 4. Yang pertama untuk apa tadi? Menunjukkan kecilnya bentuk. Yang kedua untuk dekatnya waktu maupun tempat. Yang ketiga kasih sayang dan belas kasihan. Yang keempat penghinaan. Baik. Yang paling gak enak itu adalah untuk penghinaan. Nah, sudah ini bisa dipahami tujuannya. Nah, kita harus tahu tujuannya dulu baru kita tahu bagaimana cara membentuknya. Selanjutnya setelah kita tahu tujuan dari mentasgir, kita harus tahu cara membentuknya atau menyusunnya. Gimana sih cara menyusun atau membentuk tasgir ini? Gimana caranya, Pian? Yang pertama, baik. Jika isimnya terdiri atas 3 huruf. Di sini bagian B antum perhatikan di situ cara penyusunannya. Yang pertama apa? Jika isimnya terdiri atas 3 huruf, maka tasgirnya ikut wazan fu'ailun. Ternyata cara menyusunnya dia ikut wazan. Ada wazan-wazan tertentu yang harus dia ikutkan sehingga dia akan bermakna apa? Tasgir. Nah, kita bahas yang pertama. Baik. Ayo saud ada? Afi? Baik, sudah ini ya. Cara menyusun tasgir. Ini penting. Yang pertama apa? Kaidahnya. Nah, apabila isimnya terdiri dari 3 huruf, apa yang harus dilakukan? Ikut apa? Ikut wazan. Wazannya apa? Ini jangan sampai lupa wazannya. Intinya di sini. Fu'ailun. Maka dia ikut wazan fu'ailun. Jangan sampai antum lupa. Wazan fu'ailun ini. Dia ikut wazan fu'ailun. Nah, kapan ini terjadi? Apabila 3 huruf. Maka 3 huruf harus ikut wazan fu'ailun. Taib. Nah, sudah bisa dipahami fu'ailun ini? Apa contohnya? Fu'ailun tadi kita ambil contoh yang di atas tadi.
Contoh dari yang 3 huruf, isim yang 3 huruf yang ikut wazan fu'ailun adalah misal nahrun menjadi apa, syabab? Nuhairun. Baik. Tadi nahrun apa maknanya? Sungai. Nuhair sungai kecil. Yang kita perhatikan adalah kata nahrun. Kok nahrun bisa berubah jadi nuhair? Karena apa? Diikutkan kepada wazan fu'ail. Maka ketika nahrun yang 3 huruf ini, sekali lagi 3 huruf diikutkan wazan fu'ailun, maka menjadi nuhair. Nah, ketika sudah menjadi nuhairun, maknanya pun bermakna tasghir, sehingga nahrun menjadi nuhair, maka makna nuhair sungai kecil atau selokan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekarang, taib. Maka yang pertama apabila 3 huruf dia ikut wazan fu'ailu. Sederhana. Contohnya apa? Contohnya? Nah. Contohnya apa? Contohnya yang lain? Nah. Baik, syajar menjadi apa? Syujairatun. Salman menjadi Sulaiman. Taib. Namun kalimat-kalimat ini kita perhatikan, kaidahnya adalah demikian pula isim yang lebih dari 3 huruf yang aslinya 3 huruf. Apa maksudnya? Isim yang lebih dari 3 huruf yang aslinya 3 huruf. Hah? Ada yang paham? Ada yang paham? Baik. Demikian pula isim yang lebih dari 3 huruf yang aslinya 3 huruf. Nah, mumtaz. Dia di situ ada tambahan. Asli dari isim ini adalah apa? 3 huruf. Aslinya adalah berasal dari 3 huruf. Namun dia di sini ada beberapa tambahan. Apa contohnya? Kita perhatikan. Contoh syajarah. Apa mana syajarah? Nah, apa? Syajaratun, pohon, sebatang pohon. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Apa kaidahnya di situ? Aslinya berapa huruf? 3 huruf. Apa aslinya? Syajarun aslinya adalah syajarun. Kemudian ditambahkan dengan takmar butah. Ditambahkan dengan takmar butah. Syajar. Nah, mana buktinya? Antum perhatikan jamak taksir dari syajarah apa? Asjar. Bukankah kalau seandainya dia di sini dari takmar butah ini, kalau seandainya ini apa? Asli. Dari sajarun. Maka jamak taksirnya, maka dia jamaknya pasti jamak mudzakkar Jamak taksir. Jamaknya pasti jamak mudzakkar Taksir. muannats salim. Syajarah. Ingat, perhatikan. Jamak untuk muannats, jamak muannats salim. Ini biasanya sayyarah. Jamaknya muannats salim, sehingga antum mengatakan apa? Sayyarat. Nah, mirwahah. Ta'irat. Namun di sini perhatikan syajarah. Syajarah yang aslinya apa tadi? Saja syajarun. Ini aslinya. Maka dia tetap terhitung berapa? 3 huruf. Karena dia tetap terhitung 3 huruf, oleh karenanya kata syajarah ini dia tetap ikut wazan apa? Wa'ilun. Ini maknanya. Paham? Nah, bisa dipahami?
Yang waktu yang keempat tuh fueko atau fueko? Fuaikun. Fueko kenapa? Nanti akan kita bahas. Nanti dia istilahnya di situ adalah maf'ul fih. Ada pembahasannya nanti. Kenapa kita katakan fueko? Kenapa nggak fuaikun di situ? Ada istilahnya nanti. Nah, sudah ini sajarun maka menjadi fuailun. Maka sehingga fuailun di situ apa? Menjadi sujairatun. Apa mana sujairatun? Kembang atau pohon kecil kayak pohon bonsai itu bisa dikategorikan sujairah. Pohon bonsai. Sujairah, ayana sujairah. Pohon yang bisa dibawa-bawa itu pohon kecil, sujairah. Ini dalam bahasa Arabnya. Sudah ini? Sudah? Contoh yang lain misalnya adalah Salman. Nah, Salman berapa huruf? Ada 5 huruf ya? Masya Allah. Tapi dia ikut wazan mana? Sahih. Salman ikut Salmanun. Baik. Kita perhatikan kata Salman. Aslinya berapa huruf? 3 huruf. Tuh. 3. Baik. Adapun alif dan nun, ini apa? Zaidah. Ini adalah zaidah. Karena Salman ini ikut wazan fa'lan. Karena dia ikut wazan fa'lanu. Nah, Salman ikut wazan fa'lan. Salmanu fa'lanu. Nah, jelas. Asli dari kata fa'lan berapa huruf? 3 huruf. Dan kita ketahui ini adalah untuk Bapak untuk 3 huruf. Oleh karenanya di situ disebutkan demikian juga yang aslinya 3 huruf. Aslinya sin, lam, mim. Nah, ketika aslinya 3 huruf sudah ketemu, maka kita ikutkan wazan yang mana? Alfian, wafian. Nah, kita ikutkan wazan fu'ail. Maka fu'ail inilah wazan dari Salman. Sehingga Salman ikut wazan fu'ail, maka menjadi Sulaiman. Sulaiman. Salman. Ini kecil. Menjadi Sulaiman. Berarti dia lebih kecil. Nah, Sulaiman yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Misalnya anaknya kayak Umar. Nah, ada orang mengatakan Umair. Umar menjadi Umair. Sering antum dengar nama Umair? Sering. Nah, Umar itu yang besarnya. Umair yang lebih kecil dari Umar. Atau mungkin tujuannya adalah untuk sangat cinta kepada Umar. Sehingga dia sebut namakan anaknya misal Umair. Saking cintanya kepada Umar. Karena menunjukkan belas kasihan. Ini tujuan dari makna apa tadi? Tasghir. Allahu a'lam. Kelas. Nah, sekali lagi tidak hanya makna dari tasghir adalah untuk kecil. Ada 4 makna tadi. Jangan salah diartikan. Tidak semua tasghir bermakna kecil. Nah, bisa bermakna belas kasihan, bisa bermakna dekat, bisa bermakna apa tadi satu lagi penghinaan. Barakallahu fikum. Sudah? Begitu juga dengan apa kata tadi? Salma di sini contohnya. Salma maka menjadi Sulaima. Ya Allah, barakallahu fikum. Jelas kaidahnya kenapa di situ Salman kok ikut wazan fu'ail sehingga menjadi Sulaiman? Oh, ternyata aslinya adalah 3 huruf. Karena aslinya 3 huruf, maka ikut wazan yang tasghir untuk 3 huruf yaitu fu'ailun. Ini yang pertama. Yang kedua. Bisa lanjut yang kedua? Baik, fokus semua ini.
Yang kedua adalah jika isimnya terdiri atas 4 huruf. Nah, sekarang kita bahas yang isim 4 huruf. Insyaallah. Yang 4 huruf. Selesai kita dengan 3 huruf. Nah, kadang ada orang menamai anaknya apa? Nah, Abdullah menjadi Ubaidullah. Ubaidullah atau Ubaidillah biasanya orang Indonesia. Baik, yang kedua adalah apabila isimnya terdiri dari 4 huruf. Sekarang kita bahas yang 4 huruf ini. Apabila 4 huruf, apa yang harus dilakukan? Ikut wazan fu'ai sahih fu'ai ilun. Sahih seperti ini. Nah, 4 huruf fu'ai ilun. Benar ini? Baik. Fu'ai ilun. Baik, apa contohnya? Nah, maktabun. Kita ambil contoh maktab. Apa mana maktab? Meja atau kantor? Maktab. Kantor. Atau juga bernama meja. Baik. Maktab, kantor atau meja? Kita tahu kantor atau meja. Atau kita ambil makna meja saja. Nah, ini meja. Ini meja. Meja. Apakah tapi meja ini sebagaimana meja secara umumnya? Kita tahu istilah meja. Semua orang tahu meja. Ketika antum disebutkan meja, oh yang terbayang pada saya adalah meja itu bentuknya seperti ini, biasa tingginya seperti ini. Namun tiba-tiba ada yang meja luar dari bentuk yang dibayangkan, lebih kecil dari bentuk tersebut. Maka istilahnya ini ada, apa namanya, meja kecil misalnya. Nah, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, istilahnya meja kecil. Dan istilah dalam bahasa Arab pun ini ada dengan kita mentasgir. Dengan ikut wazan mana? Ikut wazan mana Pak Haji? Fu'ai ilun. Nah, kenapa harus fu'ai ilun? Karena maktab ini berapa huruf? 4 huruf. 1, 2, 3, terus ini 4. Sehingga maktab yang 4 huruf ini ikut wazan fu'ai ilun menjadi apa? Mukai tibun. Apa makna mukai tibun? Jadi maknanya adalah meja kecil. Meja kecil. Baik, sudah? Meja kecil. Atau yang lain? Kata yang lain misalnya manzil. Apa mana manzil? Rumah. Antum mengatakan misalnya dengan tidak menyombongkan diri antum, Masya Allah, untuk menunjukkan belas kasihan atau rasa iba atau tawaduknya antum. Padahal rumah antum besar misalnya ke istana. Antum katakan ke orang yang mau masuk ke rumah antum, nah, hadza munazili. Inilah rumah kecilku. Masya Allah. Inilah rumah kecilku. Padahal rumahnya besar. Nah, contoh yang lain kita katakan apa? Manzilun. Apa mana manzil? Rumah. Kita tahulah rumah itu seperti apa, tahu. Rumah itu secara umumnya ukuran berapa Pak Edi? Rumah secara umum yang tidak kecil, yang secara umum lah ukurannya berapa? 5 kali 6. Ukuran benar ya? Secara 6 kali 6 ya? 36 ya, ukuran 36 ya. Nah, ada 21 ya. Nah, secara 6 standar Indonesia sehingga dikatakan rumah secara umum adalah 6 kali 6 atau ukuran 36.
atau 36 lah. Taib. Kita katakan tipe 36 atau 6 kali 6. Masih bernama manzil. Di bawah itu misalnya antum buat rumah 4 kali 5. Besar nggak kira-kira 4 kali 5? Ke situ 4, sini 5. Kecil sekali ya? Kecil. Satu kamar kayaknya ya. 4 kali 5. Nah, tapi dia bukan kamar, tapi dia rumah. Maka istilah inilah yang dari kata manzil tersebut kita tasgir menjadi apa Pak Ji? Munaizilun. Taib, munaizilun. Kalau atau orang Sasak bilang itu apa? Sekenem. Nah, sekenem biasanya orang bisa dibuat sebagai rumah. Nah, munaizilun. Dan munaizilun ini ikut wazan fu'ailu. Apa makna munaizilun? Rumah kecil. Nah, mungkin. Baik. Bisa bermakna demikian. Munaizilun. Rumah kecil. Sudah? Nah, kita lanjut. Nah, kita bilang misalnya musola, kita bilang musaijid. Nah, jus. Nah, musaijid. Jus. Nah, tempat sujud kecil. Nah, musola. Karena orang Arab ketika antum katakan musola, apa yang dipahami orang Arab? Lapang. Tempat sholat. Malam. Karena sejatinya bagi umatnya Nabi SAW, bumi ini jadikan tempat sholat. Musola. Nah, boleh antum sholat. Nah, dimanapun antum. Kecuali yang memang di situ ada dalil yang dilarang sholat di situ. Baik. Sudah? Yang kedua ini sudah dengan yang 4 huruf. Bisa kita masuk yang 5 huruf? Baik. Yang ketiga, jika isimnya terdiri atas 5 huruf, maka tasgirnya ikut wazan fu'ailun. Masya Allah. Sudah ini ya? Yang ketiga. Nah, sudah. Berapa huruf? 5 huruf. Apa yang harus dikerjakan apabila ini 5 huruf? Ikut wazan fu'ai. Sahih seperti ini. Fu'ailun. Allah. Lumayan panjang. Nah, ada yang hafal wazannya? Yang 3 huruf apa, Mujib? Tanpa lihat buku. Yang 3 huruf? Iya. Fu'ailun. Nah, Fu'ailun. mumtaz. Yang 4 huruf? Fu'ailun. Nah, yang 5 huruf? Fu'ailun. Nah, bisa diulangi, Pak Edi? Nah, harus dihafal. Karena ini istilah ini harus dihafal. Nah, gimana antum membuat kalimat kalau tidak dihafalkan ini? Taib. Nah, taib. Yang 4 huruf fu'ailun. Mumtaz. 5 huruf? 5 huruf fu'ailun. Allah Rabbi mumtaz. Sahih Pak Haji? Bisa diulangi? Tafadhal. Fu'ailun. Nah. Fu'ailun mumtaz. Fu'ailun. Nah, barakallah fiik. Alfian bisa diulangi? Nah. Fu'ailun. Nah. Fu'ailun. Allah. Mumtaz. Alhamdulillah. Yan, sahih? Nah, apa kalimatnya? 3 huruf fu'ailun. Nah, 4 huruf fu'ailun. Fu'ailun. 5 huruf fu'ailun. Mumtaz. Allah. Alhamdulillah hafal semua insyaallah. Yakin ana.
Nah, gampang kan? Taib, fu'ailun. Apa contohnya? Fu'ailun. Apa contohnya di sini? Allah. Miftah menjadi Ufaiti. Taib. Atau usfur. Apa mana usfur? Usfur, burung pipit yang kecil. Burung pipit itu sudah kecil ya? Burung pipit sudah kecil? Sudah kecil. Tapi ada lagi burung yang lebih kecil dari burung ini. Ya. Nah, apa kalau sasaknya apa? Kecingger. Masya Allah, usfur. Apa usfur? Burung pipit. Ini udah kecil burung ini. Nah, namun ada istilah yang lebih kecil lagi dari burung ini. Nah, atau bahkan ada burung yang makanannya itu bunga, yang sayapnya itu nggak berhenti. Apa namanya? Lebih kecil nggak dari burung pipit? Pasti lebih kecil dari burung pipit. Saking dia bisa sayapnya itu bergerak terus, masya Allah. Maka di sini usfur ini boleh ditasgir dengan ikut wazan fu'ailun. Sehingga kata usfur yang bermakna burung pipit ini masih boleh ditasgir karena ada istilah lain yang lebih kecil dari burung pipit. Apa itu? Usaifir. Taib, afwan. Usaifirun. Kok kaku saya? Taib. Usaifirun. Taib. Usaifirun. Taib. Misal contoh yang lain dari usaifir. Apa mana usaifir? Burung yang lebih kecil. Yang lebih kecil dari burung pipit. Burung apa namanya? Yang kecil itu yang makan apa? Yang hisap sari bunga itu. Coba lihat ada di situ di Google. Burung apa? Upait. Namanya. Baik. Apa nama istilah burungnya? Mungkin itu ya. Usaifir. Nah, kecil masih lebih besar. Lebih besar dari burung itu. Kolibri lebih kecil kan? Baik, masya Allah. Nah, mungkin itu. Istilah Indonesianya? Nah, sudah ini. Baik. Contoh lagi yaitu mismar. Apa mana mismar? Paku. Nah, bukankah paku itu beraneka ragam? Ada paku besar, paku kecil, paku sedang. Nah. Mismar. Mismar ini paku. Nah, mismar bisa ditasgir dengan diikutkan wazan fu'ailun. Sehingga mismar ketika ditasgir ikut wazan fu'ailun menjadi musaimirun. Apa makna musaimirun? Paku kecil, atau kita istilahkan dengan paku payung. Apa namanya yang kecil itu? Paku apa namanya? Paku tindis ya. Nah, yang tahu istilahnya mungkin ya. Paku tindis. Paku tindis ya, yang kecil itu, yang biasa di sini langsung cetak itu tanpa palu pun bisa dipakai. Sendong makan sini. Nah, barakallahu fikum. Sudah ini mismar. Jadi mismar bisa disederhanakan, dikecilkan lagi dan ikut wazan fu'ailun sehingga menjadi musaimirun. Miftah menjadi mufaitihun. Nah, zaujah bisa menjadi
Zuai. Zaiji. Baik. Zaiji. Khalas dengan yang 5 huruf. Sudah? 5 huruf ini, Pak Haji? Sudah? Nah, ada pertanyaan seputar ini? Baik, kita perhatikan catatan. Di sini ada catatan. Apa catatannya? Yang pertama, jika huruf keduanya alif, maka diganti waw. Jika huruf kedua alif, maka diganti waw. Yang kedua, jika huruf ketiganya alif, maka diganti ya. Nah, kita ambil istilah. Ini sudah tidak ada lagi istilah ikatan dengan 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Sekarang kita masuk ke catatan. Nah, dan ini berlaku untuk 3 huruf dan seterusnya. Apa di situ catatannya? Jika huruf keduanya alif, maka diganti waw. Kedua alif Maka diganti diganti waw. 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 Nah, diganti waw. Jika huruf kedua alif diganti waw. Contoh, ketika antum misal mengatakan ka, apa mana katib? Penulis katib. Katibun. Baik. Katibun. Huruf kedua adalah alif. Karena huruf kedua ini alif, maka diganti dengan waw. Sehingga katib, antum tasgir, ikut wazan apa kira-kira katib ini berapa huruf dia? Wazannya apa jadinya? Oke. Maka menjadi apa di situ? Katibun kuwai tibun. Maka menjadi kuwai tibun. Dan kuwai tibun ini kira-kira ikut wazan apa? Wa'ai. Sudah? Yang kedua. Apa catatan yang kedua? Jika huruf ketiganya alif, maka diganti Taib. Sebelum kita yang kedua, kita perdalam lagi contoh dari yang pertama ini. Jika huruf kedua alif. Misalnya, antum mengatakan Fatih. Antum tasgir. Apa Fatih? Pembuka. Nah, orang yang membuka. Maka antum inginkan orang yang membuka, tapi enggak banyak yang bisa dilakukan oleh orang ini. Cuma membuka tertentu. Menjadi apa? Fuai. Nah, fuai tihun menjadi kuai tibun, menjadi fuai tihun. Kemudian sani. Nah, apa sani? Produser. Sani, produser, orang yang memproduksi. Nah, tapi yang dia produksi kecil, tidak besar. Maka kita katakan suai ini. Nah, suai ini. Baik. Nah, sudah? Misalnya apa lagi? Contohnya Pak Haji? Yang lain? Suai ini. Nah, apa di situ tidak ada lagi? Nah, qadim jadi kue. Tapi jarang nih kayaknya. Nah, qaidi. Baik. Sudah ini? Kita lanjut. Yang kedua, catatan yang kedua, dan ini perlu. Apa yang kedua, Syabab? Jika huruf ketiganya alif, maka diganti. Huruf ketiga alif diganti dengan ya. Apa contoh?
Kitabun. Apa mana kitabun? Kitab atau buku. Nah, kita perhatikan huruf ketiganya apa? Alif. Sesuai dengan kaidah, jika huruf ketiga alif diganti dengan ya, maka alif ini kita ganti dengan ya, maka ketika mentasgirnya menjadi kutai. Enam, sahih. Kutayyibun. Baik. Kutayyibun. Sahih tulisannya seperti ini. Baik. Kenapa di situ ada tasydid? Karena ya di sini double. Ya-nya double. Baik. Kutayyibun. Maka di situ ada tasydid menunjukkan ya ini asalnya dua. Nah, ini ya dan ya. Nah, yang diganti dengan ya. Khalas. Nah, maka antum jumpai misalnya kitab menjadi kutayyibun. Apalagi yasal menjadi husayyinun. Nah. Nah. Qira'atun la. Kurang. Hah? Nah, apalagi contoh yang lain lagi misalnya? Kurang pas. Sibah. Nah. Subay. Nah. Dan seterusnya. Baik, wallahu taala a'lam. Sudah ini ya. Nah, menjadi contohnya di situ kitab menjadi kutayyib. Kutayb. Nah, banyak sering antum dengar orang mengatakan kutayb. Nah, kutayb. Nah, saya punya kutayb misalnya. Apa maksudnya kutayb? Buku kecil yang bisa masuk di saku. Adapun yang besar ini namanya kitab. Yang bisa masuk di saku antum namanya kutayb. Nah, kutayb. Sudah? Bisa dipahami? Nah, jadi ringkasnya pada pasal yang ke-7 ini, pasal yang berkaitan tentang al-ismu bin nadhari ila tasghirihi ini, yaitu isim ditinjau dari pengecilannya, maka tujuan pertama kali kita mengecilkan ada 4 tadi. Yang pertama untuk menunjukkan kecilnya bentuk, untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Yang ketiga untuk menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang. Yang keempat adalah untuk menunjukkan penghinaan kepada orang. Dan telah kita ketahui bagaimana cara membentuk isim tasghir ini apabila 3 huruf ikut wazan fa'ilun, apabila 4 huruf ikut wazan fa'ilun, yang 5 huruf ikut wazan fa'ilun. Ini telah kita ketahui. Bahkan catatannya pun telah kita tahu tadi. Catatannya apabila dia pada huruf kedua terdapat alif berupa alif, maka diganti dengan waw. Apabila huruf ketiga berupa alif diganti dengan iya. Barakallahu fikum jami'an. Dan di situ ada latihan tasghirlah isim-isim berikut. Nah, dan silahkan antum mencoba untuk mentasghir. Insyaallah minggu depan kita periksa hasil dari tasghirnya antum. Barakallahu fikum jami'an. Taib ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah. Nah. Tasghir yang menunjukkan belas kasihan, apakah isimnya ditunjukkan nama seseorang atau makhluk yang bernyawa? Nah, nama seseorang atau makhluk yang bernyawa biasanya ini. Karena untuk belas kasihan itu untuk apa? Nah, untuk yang bernyawa. Nah, untuk belas kasihan. Taib untuk ini kan menunjukkan Jailun gitu. Siapa tahu kita mau kasihan sama laki-laki itu. Boleh bermakna itu. Maka tidak selamanya dia bermakna kecil, tidak selamanya bermakna penghinaan, tergantung tujuan dari antum. Tapi perlu diperhatikan lagi istilah yang melekat pada orang Arab. Ketika istilah yang melekat pada orang Arab misalnya rujail untuk penghinaan orang, jangan dipakai. Karena orang Arab secara umum memahami kata rujail untuk penghinaan. Nah, paham? Sama dengan bunai. Secara umum orang Arab memahami bahwasannya bunai adalah untuk kasih sayang. Antum misalnya inginkan makna bunayyun adalah anak kecil. Nah,
Namun orang Arab memahami bunayyun adalah untuk belas kasihan, kasih sayang yang berlimpah kepada anak antum. Misal dalam Al-Quran disebutkan di situ ya bunayya. Perkataan siapa? Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bunayya, ini istilah populer. Maka boleh untuk yang selain yang istilah-istilah yang sudah melekat oleh orang Arab. Nah, misalnya talib, kita katakan menjadi tuwailib ini untuk apa? Nah, merendahkan diri. Maksudnya untuk apa? Tujuan merendahkan, mentawadukkan diri. Walaupun antum semisal orang penuntut ilmu. Karena makna penuntut ilmu orang Arab dengan makna penuntut ilmu orang Indonesia berbeda. Orang Arab ketika menyebutkan dia adalah seorang penuntut ilmu, itu maksudnya orang yang sudah kapasitasnya itu sudah memahami ilmu, bukan dari nol. Maka sering kita dengar syekh yang mengatakan hendaknya para penuntut ilmu, talib, maksudnya adalah dai yang sudah mencapai tingkatan sebagai seorang dai. Itu istilah mereka. Talib misalnya itu menjadi tuwailib misalnya, apa saja penuntut ilmu kecil-kecilan misalnya. Nah, ma'ana illa tuwailib. Ma'ana illa tuwailibul ilm. Nah, siapa saya? Melainkan hanya seorang penuntut ilmu kecil-kecilan. Enggak ada apa-apanya dibandingkan yang lain misalnya. Barakallahu fikum. Sudah ini? Nah, yang kalau ada Islamnya itu berarti isinya itu tanpa Islam yang kita akan boleh alif lam. Itu jadi dengan al-markabu. Nah. Jadi al-murai. Al-murai. Muraikabu. Al-murai. Al-muraikibu. Boleh semua. Boleh semua. Maka di situ tidak disyaratkan. Ketika tidak disyaratkan kaidahnya harus berupa nakirah, berarti mafhumnya boleh masuk ma'rifah dengan alif lam. Bisa dipahami sekarang? Jadi jangan disangka hanya berlaku untuk nakirah. Ini juga berlaku untuk yang ma'rifah. Al-markab misalnya menjadi al-murai kibu. Al-maktab menjadi al-mukaitibu. Al-qalam menjadi al-qalamu, al-qulaimu. Al-qulaimu. Bukankah ada pena kecil, pulpen kecil? Al-qulaim. Nah, sudah ini? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Alfian? Kita jirun juga. Nah, bisa. Maka dia di situ menjadi tuwajirun. Maka ada kadang nama orang tuwajiri. Tuwajiri. Nama orang misalnya menisbatkan kepada tuwajir. Atau dia nisbatkan. Namanya ada tuwajirun misalnya. Pedagang kecil misalnya. Kaki lima lah. Sahih. Nah, pedagang kecil. Tuwajir. Pedagang asongan istilah kita gitu kan. Nah. Baik, karena kalau sudah dikatakan tajir, orang Arab tajir itu berarti udah orang yang dagangnya sudah laris sekali. Udah pedagang besar gitu tuh. Wallahu ta'ala. Alas? Bisa kita tutup? Tidak ada lagi pertanyaan di situ, Malik? Baik, jadi jawaban untuk yang bertanya via online adalah ketika untuk belas kasihan ini biasa untuk apa? Yang bernyawa atau yang orang. Nah, atau selainnya atau yang bernyawa. Barakallahu fikum jami'an. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, setiap kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.